Selamat datang kembali ke channel Wolfer. Setelah kemarin saya tidak upload. Oke, langsung aja ke intinya. Di video kali ini kita akan membuat tier list tentang Tensura King of Monster gitu di bulan Februari ya. Yang kemarin baru saja rilis Milim sama Trainee. Oke, kita mulai dari Gupta. Untuk Gupta aku taruh dia di tier S. Kenapa tier S? Karena Gupta itu dia ultimate-nya sakit sama bisa bertubi-tubi, jadi kayak no cooldown ultimate-nya si Gupta, sama dia ngaktifin sinergi. Jadi buat tim sinergi bagus banget si Gupta, karena gimana ya, di combo sama Sopa udah nggak habis-habis ultimate-nya, nge-sinergi terus, jadi musuhnya defense-nya otomatis kekurang terus gitu. Kasih dia di S tier. Si Trainee juga di S tier. Kenapa di S tier? Dia healer yang basic attack-nya nge-heal kayak ini basic attack-nya Rimuru, tapi heal-nya enggak ya, hampir mirip lah sama Rimuru. Itu. Jadi training gua S tier. Terus untuk si Rangga aku kasih dia A. Kenapa A? Kalau lu nggak nge-build up Rangga, dia tipis. Tapi kalau lu udah di build up, dia tebel. Kalau udah di tier apa sih? Tier 5 soalnya. Kenapa? Dia nge-parry terus, bisa hidup lagi, sama ultimate-nya dia ngedisarm apa musuh untuk lawan yang hero-hero main basic attack kayak Shizu, Gabiru, Hakuro gitu. Jadi Rangga ini bagus buat lawan hero yang kena disarm apa yang main hero basic attack. Untuk Gazel Stronov, wah sih dia S. Kenapa nggak God tier? Karena si Gazel ini menurutku hero yang nanggung. Kenapa aku bilang nanggung? Dia butuh agak apa sih, kan dia kan pasifnya kayak kalau kena musuh mark apa kena terrorize dia bisa ngasilin damage. Nah, musuhnya kan kita harus otomatis nyerang dulu, apa musuhnya nyerang kita gitu kan, baru dia agak sakit ya gitu. Tapi si Gazel ini intinya harus di depan, soalnya kan dia kan harus di hit. Nah, sedangkan Gazel tuh menurutku mana ya, kayak statsnya tinggi, obviously tinggi, tapi di burst, kena burst juga pak, sama Gabiru kena burst, yaitu gara-gara pasifnya. Tapi kalau kena ultimate ya itu udah kelar, kena ultimate tuh. Jadi gue kasih di si Gazel di S tier. Si Yuki D. No debat D. Kenapa kasih D? Yuki ultimate-nya kalau bunuh musuh dia ngekenain hero lain, tapi syaratnya harus bunuh musuh. Sedangkan ultimate-nya si Yuki itu nggak ada damage-nya. Jadi lo harus bener-bener pakai karakter yang bisa nyekaratin musuh, bener-bener sekarat musuhnya seret, baru lu ulti pakai si Yuki. Tapi follow up-nya si Yuki untuk ke orang lain itu tipis pak, geli tau nggak damage-nya. Milim Milim dia gotir. Kenapa gotir? Pasifnya Milim, dia ngurangin attack sama defense sebanyak 5%, bisa di stack selama 4 turn. Jadi di turn 4 udah musuhnya nggak punya defense, ultimate-nya dia ngeburst, basic attack-nya dia bisa apa sih, aktifin sinergi. Ya, kelar udah musuh. Milim gotir. Untuk Ken-nya aku B. Dia kayaknya nih semacam Hakuro, cuman ultinya kayak semacam Hakuro tapi ngasih ignite. Dia ngasih ignite, ya ignite-nya kayak Ifrit lah kalau kalian tahu. Ifrit kayak ada api-apinya gitu. Aku kasih dia B karena ya damage-nya nggak terlalu sakit sih. Dia kayak lebih ke arah karakter debuff. Untuk ya Ryota aku kasih dia S. Kenapa aku kasih dia S? Ryota kalau musuhnya sekarat dia menggila banget, apalagi di combo sama Rimuru sama Gelmut. Udah dikasih misalnya Gelmutnya ngasih pasif ke Ryota, terus Rimurunya ngasih pasif yang itu yang di depannya Rimuru dapat extra launch attack tambahin ninja, dia bisa 4 kali. Bayangin musuhnya sekarang ter 4 kali seret kan, dia kalau sekarang bisa 3 kali, dan damage-nya tuh nggak ada ahlak suwer. Mungkin ya 11-12 lah sama Gabiru. Untuk si Chloe gua kasih B. Ya dia lebih ke arah healer, tapi kalau healer mending Chloe ini healernya nanggung. Dia kayak half healer. Dia ada deal damage-nya. Nanti kalau
kalau saranin kalau healer mending healer aja, nggak usah kasih damage. Kan dia intinya nge-heal musuh aja, nge-heal musuh. Intinya dia nge-heal temen aja, nggak usah nge-heal apa sih, nggak usah ngasih damage. Ngasih damage-nya biarkan teman lo ya kasih itu. Intinya Chloe nge-heal dan gimana, healnya nggak terlalu signifikan sih. Terus Gale Gibson, Gale Gibson kasih A. Kenapa A? Ultimate-nya dia bisa mantul-mantul, dan mantul-mantulnya tuh cukup mengganggu dan cukup sakit. Dan dia tebel, HP-nya S. Dia HP-nya bisa, kalau lu kasih gear bintang 6 bisa 50.000 55k lah, 55k lebih, itu level 100 ya. 55k. Ya, lebih sustain sih, lebih ke arah Gale Gibson lebih sustain sih. Bukan ke arah damage gitu. Tapi kalau lu buat damage juga bisa. Jadi kayak Gale Gibson ini kayak karakter nanggung sebenarnya, mau sustain tapi gitu. Tapi kalau dibuat damage ya gitu ya, makanya kasih A. Suna SP. Ini agak berat nih Suna SP nih. Dia S. Kenapa S? Dia hampir setara kayak si trainee. Kenapa? Kalau si Suna kan dia teman kita harus di-hit dulu baru dia bisa nge-heal. Kalau si trainee dia nggak perlu di-hit temennya. Jadi langsung aja ceret gini, langsung ke heal gitu. Ya, sama-sama S lah. Untuk Shizu, gotir, no debat. Kenapa gotir? Ultinya udah pasti, kalau lu ngaktifin ultinya udah pasti critical. Dia bisa lifesteal 30% damage-nya. Kalau critical dia ngasilin cross damage apa splash damage yang sakit banget. Ya kayaknya milim Shizu no debat. Ifrit. Ifrit ya. Untuk Ifrit ku kasih dia gotir. Kenapa gotir? Dia udah tebel, bayangannya juga ikut tebel. Jadi ultinya si Ifrit kan sakit ya, bisa aku bilang, nggak usah pakai gear misalnya gear grid gitu ya udah sakit ya, nggak usah lo kasih gear itu nggak sakit. Dan dia bisa reinkarnasi terus kalau apa namanya, kalau tim lu masih ada gitu. Jadi nggak bisa mati juga nih anak, misalnya di space skip ya, lu punya Tria, lu punya Ifrit, udah Ifrit lu nggak bakal bisa mati soalnya ada Tria yang hidup terus gitu, gampangannya gitu. Terus Sion yang Ogre kasih A. Kenapa kasih A? Sion bagusnya itu cuman ketika dia sekarat dia akan ngeluarin pasif yang namanya imun untuk ke semua damage, dan itu bagus banget buat lawan hero-hero yang apa ya, bisa gue bilang hero-hero auto attack lah, jadi nggak bakal bisa tembus itu, jadi kau bisa nge-survive. Untuk Suna ini aku kasih B. Dia Suna nih lebih ke arah support untuk hero-hero skill kayak Milim. Terus siapa lagi? Benimaru yang Ogre. Benimaru Kijin juga bisa Soe. Ya, fungsi ultinya cuma itu sih. Ya makanya kasih B, nggak terlalu tinggi. Benimaru ini no debat gotir. Kenapa kasih dia gotir? Karena ultinya kalau ada musuh sekarat dia bisa berkali-kali nyalanya. Jadi misalnya ini ada Benimaru, musuh lu ada Ifrit. Ifrit lu jadi apa sih, bayangan Ifrit lu jadi batu loncat. Di bayangan Ifrit lu mati, jeret, Ifrit lu yang itu sekarat. Terus ngeluarin lagi Ifrit lu mati, temen lu sekarat, ngeluarin lagi seret, temen lu mati, terus temen lu yang lain sekarat, ngeluarin lagi. Jadi gila itu sebenarnya Hakuro. Gitu. Intinya Benimaru nih ultimate-nya nggak ada akhlak sih. Terus Benimaru yang Ogre. Dia ke B sih. Benimaru yang B. Salah weh. Hakuro yang Ogre. Dia ke B. Kenapa? Menurutku sih kurang sih Hakuro yang B ini, dia nanggung banget sih. Karakter nanggung banget sih. Ya, aku masih bayan sih kasih B itu, kalau ya bisa C dia. Terus kita ke Soeiki Kokijin Ogre kasih A karena ultimate-nya dia ngasih apa sih, nge-multiple bayangan sama damage basic auto attack-nya dia sakit banget kalau ada bayangannya tuh. Terus nih siapa nih bodyguardnya si Soka,
lumayan lah dia ngekonsentrate apa sih, dia ngefokusin attack ke satu hero. Misalnya ada hero yang di belakang, dia yang kena serang hero-nya gitu, lumayan lah. Ini oh ini ya, sorry ini dia C. Ini aku lupa skillnya, kayak cuman ngasih surikan gitu deh. Terus si yang rambut hijau nih dia kayak ngasih concentrate attack, jadi apa sih, auto attacknya bakal fokus ke hero itu. Ini orc disaster, dia ini Sion SP. Sion SP aku ngasih dia gotir. Kenapa aku bilang gotir? Karena dia bisa nge-follow up segala attack, auto attack ya. Jadi misalnya dia enak banget di combo sama hero-hero kayak Gabiru, Ryota, Shizu, Gazelle bisa, terus Zoe. Ya, Sion SP nih hero yang paling fleksibel sih menurutku untuk ditaruh di tim. Karena setiap lu nge-tag, dia bisa nge-chance untuk 50 chance untuk follow up setiap lu ngasilin damage ya. Tanda kutip ngasilin damage, bukan lo auto tag sekali, bukan, tapi ngasilin damage. Setiap lu ngasilin damage dia punya 50% untuk follow up. Yang berarti misalnya kan Gabiru kalau dipakai ninja, kasih Rimuru, sama dari pasifnya sendiri kan bisa 4 kali. Nah, kalau dalam 4 kali itu si Sion itu bisa ngelakuin follow up sebanyak 4 kali itu kalau semuanya ke trigger. Jadi kalau udah ku build up Sion ya, satu pentungan apa satu follow up itu rata-rata damage-nya setara dengan ya 25 sampai 30k. Kalau critical 35k sekali pentung. Kalau 4 kali 35 apa ya, dapat 25 kali 4 100.000, belum sama tim yang lain. Itu lu combo sama Ryotanya nganu lagi Hakuro, terus si Zoe, udah kelar musuhnya. Kena si pentungannya Sion terus gitu. Oke, lanjut. Tria. Tria dia S tier. Ya alah, tier A lah, tier A lah. Kenapa gue bilang Tria tier A? Dia di adventure nggak guna, di space gap guna banget. Jadi si Tria ini cuman berguna di space gap, dan itu harus dikombo sama relic yang ngurangin cooldown 1 sama apa sih, imun terhadap kematian 1 kali gitu ya. Terus si siapa namanya, Kaval kalau nggak salah. Si Kaval dia gua ke si A. Kenapa si Kaval A? Ultimate-nya si Kaval, dia ngasih teman-temannya shield setara dengan berapa, 20% HP-nya itu. Misalnya HP lu ya katakanlah 10k, itu misalnya HP lu 10k, ya udah dia ngasih apa sih, ngasih shield 2000. Misalnya HP lu 50k, dia ngasih shield sebanyak ya 20k lah. Ya kok 20k, berapa ya, 10 ribu. Ya sekitaran segitulah ya, 15.000, 20.000 lah, 15.000 lah ya. Ya 10k sih ya. Itu misalnya HP Kaval lu 50k, ya temen lu kena 10k ya itu. Tapi kan si Kaval kan ini stats HP-nya kan terendah, jadi kayak agak susah gitu. Jadi Kaval lu harus dia ngandalin gear banget. Jadi gear lu harus HP bonus sama HP ya. Si Kaval mah nggak usah perlu defense, yang penting HP dah gitu buat tebel. Terus ini si Gaval kayak temannya ini, dia ya cuman buat ngaktifin sinergi lah. Kok kasih salah. Nih dia B. Si Aaron, wah dah no debat, god gotir. Dia CCAOE yang gimana itu, gila banget ya CCAOE itu. Soalnya karakter CC sekarang menurutku di Tensura King of Monster ini masih dikit menurutku. Ya baru Aaron, Rangga, siapa lagi, Sion yang S ya, yang Kijin. Ya paling cuman itu yang menurutku masih guna, masih berbagus lah. Ya paling cuman itu. Dan si Aaron ini CC-nya AOE. Kalau kalau jadi dia nih RNG ya, jadi hoki-hoki misalnya musuh lu bisa kena first 5 orang, bisa kena first 3 orang, kena 1 orang, 2 orang, ya intinya hoki-hokian lah kalau si Aaron nih gitu. Untuk si Birn dia ini jelek, dia intinya nggak usah bahas.
Nih si Gilmood kasih dia A. Kenapa A? Pasifnya si Gilmood kalau dia mati dia ngasih extra auto attack ke random person apa random orang. Jadi ini Gilmood nih dia paling enak di combo sama hero-hero DPS, contoh Ryota, Hakuro, terus Soei, Gabiru, Shizu, Gazel bisa, Gupta bisa. Itu intinya ya itu ya. Kalau dia mati dia ngasih extra auto attack yang berarti pengaruh banget. Dan si Pobio, nih Pobio nih aku kasih tier A. Apa aku kasih tier A? Dia ultimate-nya sakit. Dia ultimate-nya kayak apa sih? Nge-attack lu beberapa kali seret dan setiap attack-nya itu berapa persen itu sakit. Jadi kalau dia di combo sama Grid bagus, di combo sama Dominant Lord apa set dominan lebih bagus lagi karena dia bisa kesempatan untuk nge-CC musuh lebih besar gitu. Jadi si Pobio ini bisa jadi karakter CC kalau dikasih set yang dominan gitu. Oke, kita ke Suna yang S apa yang Kijin. Aku kasih dia tier A. Kenapa tier A enggak tier S? Karena si Suna ini dia ultimate-nya nge-remove all abnormal condition sama nge-heal. Tanda kutip nge-healnya 15% of max HP. Dan tapi kalau dia udah di build up dia nge-healnya kerasa banget. Tapi yang menurutku kurang dari si Suna ini apa ya kurangnya tuh? Dia cooldownnya lama untuk nge-healnya. Jadi temen lu udah mati duluan belum sempet ke heal. Gitu. Jadi temen lu udah mati, yaudah kelar gamenya kecuali kan Suna pasifnya ini dia ngedisarm ya kecuali dia ngedisarm hero kayak ya Suna ini paling bagus buat lawan DPS lah. Ya mungkin I'll consider S tier mungkin untuk lawan DPS tapi kalau lawan hero-hero skill kasih dia A tier itu ya it's S tier. Nih Souka aku kasih dia tier S, nggak go tier S. Kenapa tier S? Souka harus dikombo sama hero lain. Souka itu pasifnya yang menurutku gila. Jadi kalau sinerginya aktif dia ngasih tambahan energi 20 yang berarti gede banget ya. Jadi sama dia nge-silent hero jadi hero nya nggak bakal bisa nge-scale gitu. Jadi ya ngasih 20 lah. Ya gunanya Souka cuma buat di tim sinergi kayak Hakuro, Soe. Di combo sama Soe bagus. Soe Kijin, Gupta udah pasti. Terus siapa lagi? Ya Gabiru mungkin. Ya intinya tim-tim sinergi lah gitu. Sion yang S aku kasih dia tier ini. Di Sion yang S ini menurutku dia hero paling paling bagus buat orc disaster apa untuk nge-clearin stage untuk ngebuka apa sih namanya set baru ya intinya tier baru untuk kostum bukan kostum sih armor lah gear untuk membuka gear baru di caranya ya tinggal lu stun aja terus-terusan itu si siapa namanya bosnya dia nggak bakal bisa gerak gitu ya kan ini Rook kasih S dan dia bisa nge-counter tanda kutip nge-counter ya jadi misalnya temen lu di hit dia punya kesempatan berapa persen buat nge-counter tapi kalau Rimuru lu yang di hit dia kemungkinan besar bakal ngebalas counter. Nah counternya si Sion yang S ini menurutku nggak begitu sakit dibandingkan follow upnya si Sion SP. Jadi kayak si Sion ini dia counternya 11k. Kalau si Sion SP dia follow upnya 20k gitu. Benimaru Kijin aku taruh dia di tier S. Kenapa tier S? Benimaru Kijin dia ngasih ignite, bukan ignite sih kayak ya ignite lah bisa dibilang dia apa sih namanya debuff yang ngasih continuous damage untuk 10% apanya itu HP-nya berapa persen gitu kena ignite. Terus pasifnya sih yang menurutku dari Benimaru Kijin yang bagus pasifnya dia increase all allies attack by 20%. Jadi misalnya lu kekurangan damage lu pakai aja sih Benimaru Kijin dia
pasifnya ngasih all allies attack tambahan 20%, di combo sama si Suna ini salah. Si Suna ini tambah bagus dia. Jadi udah kena 100% crit chance ditambahin 20% attack, di combo sama hero-hero yang punya skill kayak Benimaru Ogre, Milim, terus Eren bisa, si Sion SP bisa, atau Benimaru Kijin itu sendiri, atau ya maybe itu sih. Ya you know lah, seret langsung kelar. Nih apa Soi ya, Soi bisa. Soi Kijin. Soi Kijin. Gotir. Kenapa gue bilang dia gotir? Dia punya klon, dan klonnya itu dia bisa nge-inherit, dia mempunyai 70% dari base statsnya si ini ya, basic statsnya si Sowei. Misalnya Sowei lu ya katakanlah 10.000 gitu HP-nya, ya klon lu apa sih HP-nya juga 7.000 gitu. Itu kalau tier 6. Makanya Sowei ini kasih dia ini, dan ultimate-nya dia sakit banget sumpah. Jadi si Sowei ini menurutku hero all rounder sih. Dia bisa jadiin tank bagus karena dia punya dodge sama klonnya itu, terus di combo sama hero sinergi bagus karena setiap si Sowei ngeluarin sinergi dia ngasilin satu klon. Terus dijadiin hero skill AOE juga bagus karena ultimate-nya itu 62% kali 4 itu sekitaran 240%. Kalau ada klonnya, misalnya setiap ada klon, dia bakal nge-slash satu tambahan. Jadi misalnya ada 2 klon, kan Zoe kan kalau nge-spawn dia ngasih 2 klon. Nah, terus ultimate berarti 6 kali 6 360% ke semua musuh. Ya gitu, multiplayernya gila banget ya. Gitu. Terus Hakuro. Ini karakter yang didambak-dambakan semua orang. Aku kasih dia S tier. Kenapa S tier? Karena wait. Hakuro nih sakit tapi harus hoki-hokian. Dia kalau cuma nge-slash sekali udah nggak sakit. Tapi kalau dia nge-slash berkali-kali seret, sakit banget sumpah, damage-nya no ahlak. Bisa langsung hilang hero apapun. Nggak usah pakai apa, hilang langsung bawahnya hero-nya. Gitu. Tapi dia tanda kutip dia mainnya RNG apa chance. Nah, chance-nya untuk dia ngehit multiple hit itu maybe ya sekitar 50% 30% lah gitu. Terus kita ke Gabiru nih, hero terakhir yang ya basically my favorite hero. Kasih dia gotir, bukan karena dia favorite hero gua, tapi karena dia emang ngeri. Kenapa gua bilang ngeri? Dia ultimate-nya dukung auto attack-nya, jadi setiap musuh yang kena ultimate-nya damage auto attack lu ditambahin 50%. Jadi misalnya damage auto attack lu 1000, kalau ke musuh yang kena ultimate-nya si Gabiru dia jadi 1500 gitu. Misalnya ya damage base Gabiru lu 20k, lu kenain ultimate-nya musuhnya jadi kena 30k. Dan ultimate si Gabiru nih dia 2 kolom ke belakang, jadi 2 hero itu pasti bakal kena apa sih burst-nya si Gabiru. Apalagi dia bisa nge-extra auto launch attack 2 kali, dan kalau setiap dia ngekill itu bisa di stack, jadi misalnya 2 kali dia ngekill, terus di turn berikutnya 2 kali lagi, di turn berikutnya 2 kali lagi. Tapi kalau musuhnya nggak mati dalam 2 turn, pasifnya dia langsung habis, nggak bisa kena stack lagi. Dan dia di combo sama Ninja Heart, sama Rimuru, sama Gelmut, dia bisa 5 kali hit. 5 kali hit tuh semua musuh artinya kematian, kecuali ada Sowe sama si Ifrit yang bisa ngasih clone gitu. Ya intinya nih hero bangsul sih si Gabiru nih gitu. Ya untuk tier mungkin segini dulu di bulan Februari ya. Jadi gotir ada Milim, Shizu, Ifrit, Soe, Gabiru, terus si siapa Eren. Ya sekian gini dulu lah ya. Ya gitu doang sih untuk tier Februari. Ya, I'm Wolford signing out. Peace.